Sudah siap, Rafif? Baik, Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Rafif. Good morning, Miss. How are you today? Alhamdulillah, Miss. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Nah, kalau seperti itu, hari ini kita mau mengulang pelajaran agama. Ada bab bukunya. Silakan taruh. Yang tolong biar tidak bergabung. Lebih kecil dari 397. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita akan baca doa. Before we have study, let's pray together. Pray begin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni billah Nah, hari ini kita belajar agama dari bab berapa? Dari bab 7. Dari bab 8. Bab 8 ada di halaman 74. Nah, ini Halaman 74. Nah, jangan lihat babnya, halaman. Oke, good. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Nah, Rafif tahu nggak apa itu tawadu? Tawadu itu artinya merendahkan diri dan tidak melemburkan diri. Iya, tapi kalau kita merendahkan diri, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Boleh nggak sakiti hati orang lain? Misalnya kita gini, saya ini ahli ibadah, saya selalu sholat. Saya selalu memohon pertolongan kepada Allah. Tidak seperti dia tidak suka sholat. Boleh nggak gitu? Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kita tawadu untuk diri kita sendiri dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka halaman 76 ya. 77 ya, 76 77 tentang tawadu. Nah, kalau secara bahasa rendah diri itu artinya tawadu itu artinya rendah hati. Rendah hati. Nah, kalau pengertian luas apa dibilang? Merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya sendiri. Nah, rendah hati adalah hati yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti juga kita merendah di hadapan manusia. Misalnya kita bilang seperti orang kaum Fir'aun dulu. Wahai Fir'aun, engkaulah yang paling hebat, engkaulah yang paling agung. Hamba aku bertuhan padamu. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kita hanya boleh merendah di hadapan Allah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan merendahkan diri itu memang didasari dari diri kita sendiri, bukan karena disuruh oleh orang lain. Kita harus merendahkan diri karena Allah, karena diri kita sendiri yang mau. Itu arti dari tawadu. Jadi kita rendah diri supaya Allah pun makin sayang sama kita. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah
Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas berarti Itu menurut bahasa. Kalau secara lebih luas, luas ikhlas adalah mengeluarkan pembersihan perbuatan dari pamrih atau dari manusia. pamrih itu apa? Pamrih itu apa? Itu mengharapkan pujian dari orang. Kita mengharap di situ ada Miss. Saya mau buat baik lah nanti biar bilang sama Miss hebat. Nah, dari 390 itu boleh nggak seperti itu? Enggak, nggak bagus. Nah, tapi kalau kita ikhlas, oh sudah waktu duha, saya mau salat duha, biar Allah sayang, boleh nggak? Hah? Kalau Allah yang sayang boleh, kita boleh caper, kita boleh apa namanya, kita boleh suka cari perhatian itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. 391 sampai Nah, berarti ikhlas apa tujuannya itu hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang mohon pertolongan. Secara bahasa pertolongan adalah bantuan. Kata tolong sama dengan bantu. Bantu. Nah, jadi dengan demikian mohon pertolongan dalam perbuatan. Jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan sama siapa? Allah. Kalau Lafi butuh, misalnya Lafi sedang bersedih, tidak bisa melakukan sesuatu, minta tolong sama siapa? Begitulah fitrah manusia itu harus minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Iya, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang sudah menciptakan kita, Allah bukan yang marah. iya, mereka malah ingkar, nggak boleh ingkar. Sementara yang menciptakan kita Allah, yang kasih kita rezeki Allah, yang maha kasih dan sayang kepada kita Allah. Allah maha segalanya. Boleh nggak kita mungkar sama Allah setelah semua rezeki yang diberikan? Kita punya mata yang sehat, punya hidung yang masih berfungsi, punya tangan, punya kaki, lengkap lah. Rambut juga, telinga juga, tidak ada yang merah-merah yang dibuat sama Allah. Bersyukur. Nah, jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada perlu bantuan, yang harus kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjaga keurusan agama kita, membantu penjagaan berupa membersihkan hati dari potongan syuhadat. Potongan dari syuhadat. Syubhat, kok syuhadat? 391 Dari hal-hal yang syubhat. Syubhat itu adalah hal-hal yang belum pasti. Nah, jadi kalau kita nggak tahu, kita nggak boleh ngomong. Kalau kita tahu pun, kalau kita menyakiti hati orang lain juga tidak nggak boleh. Kita hanya boleh mengatakan hal-hal yang bisa membuat hati orang lain senang, tapi harus dengan jujur, ya. Itulah ya. Nah, kita masuk ke soal. Tawadhu menurut bahasa artinya. Dalam pengertian luas, tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan harga diri sendiri. Kita merendah tapi tidak menghina diri kita sendiri. Itulah arti dari tawadhu. Nah, rendah hati adalah hati yang merendah di hadapan Allah pada masa sulit. Teguh dalam kepasrahan, menanggung beban dan
Lawan dari tawadhu adalah kebesaran dan keagungan Allah. Kelas yang lain udah pada naik kelas Pak. Masih di situ itu aja. Oke, lawan dari kata tawadhu. takabur sombong. Iya, takabur atau sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri bahkan terhadap Dia sendiri. ya, boleh nggak sombong sama diri sendiri? Aku hari ini sudah bisa melakukan hafalan Al-Quran surah ini, boleh nggak? Oke, bahkan untuk diri sendiri pun kita tidak boleh sombong, karena kita ini tidak ada apa-apa, kita ini hanya ciptaan Allah yang disinggahkan sebentar di dunia ini ya. Iya, Allah suruh. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena menciptakan bumi semua. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah, bukan untuk lain-lain. Bukan menyembah Fir'aun. Iya benar. Nah lanjut, pengertian ikhlas dalam menurut bahasa. Berarti murni. Pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah membersihkan perbuatan dari sikap Sikap. pamrih. Ikhlas yaitu pamrih mengharap puji. Pujian. Ikhlas yaitu bekerja dan beramal hanya karena Itu bekerja yang lama kepada Allah SWT. ikhlas tertuju hanya kepada Allah semata, bukan mencari penghargaan dari kita. Semua adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan bantuan dari Orang lain. Nah, baik, sekarang kita buka sikap bersyukur. Nikmat Allah SWT. Nah, jadi apapun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Nah, lawan dari bersyukur apa? 390, 391, nikmat. 392, 393. Iya, kayak Miss bilang, di sekolah kita ada makanan tapi nggak habis, namanya kufur nikmat. Kalau kita dikasih rezeki sama Allah tapi kita tidak bersikap baik, artinya kita kufur nikmat. Jadi kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala berupa uang yang banyak. Kita malah belanja saja, tidak sedekah, tidak berzakat. Itu namanya kufur nikmat. Nah, jadi orang-orang yang kufur nikmat itu good atau bad? Bad, dia tidak bagus. Jadi dia memiliki bad habit ya. Bad habit itu adalah kebiasaan yang buruk. Orang kufur nikmat itu adalah orang yang sangat tidak dianjurkan. Ada zakat fitrah ya, yang membayarnya dengan beras atau uang, dan juga zakat harta, ada zakat. Nah, nanti kita pelajari lagi. Nah, jadi setiap segala sesuatu yang Allah berikan itu kita bersyukur. Bangun pagi, bangun dari tidur kita harus bersyukur karena ternyata Allah masih memberi kita nafas gratis lagi. Coba kalau nafas disuruh bayar sama Allah, sanggup bayar nggak? Tiap detik kita bernafas, sanggup bayar nggak? Enggak, makanya kita harus bersyukur. Bangun tidur kita masih dikasih nafas, kita buka mata masih bisa lihat, kita punya telinga masih bisa dengar, walaupun nanti bunda marah-marah, bangun Rafif, ya kan? Nah, nggak boleh marah-marah tapi kalau dibangunin ya, ada marah-marah. Kalau bilang biasanya iya ya. Yang lebih besar daripada 300. Oh, ayah yang bangunin. Ada marah sama ayah? Atas 392 Tidak boleh marah-marah kalau dibangunin, karena ketika dibangunin itu untuk kebaikan siapa? habis 397 Kan atasnya ada angka berapa lagi? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi tempat kita tinggal, dikasih lagi tanaman untuk kita makan,
ada bekal, tidak ada tali kan rasanya tak enak. Iya, Allah kasih kepintaran lagi untuk petani. Bagaimana sih bisa membuat beras? Bagaimana prosesnya menjadi beras? Supaya kita bisa makan nasi. Allah juga menciptakan buah-buahan, sayur-sayuran supaya kita ada lauk. Menciptakan ikan di lautan dan sungai supaya kita bisa tetap bertahan hidup di bumi ini. Dan perintah Allah cuma satu, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar ya. Dan apa yang mereka Aku lebih kecil daripada 393. Ya, Raffi. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tadi? Aku lebih besar daripada Contoh. 391. Berapakah aku? Contoh mensyukuri nikmat apa? Lebih besar daripada 391. Karena memberi rezeki jangan tidur. Aku lebih kecil Tidur daripada pagi-pagi boleh 393. nggak bagus ya. Mana? Nah. 393. Kita buka soal yuk, halaman 91. Katanya aku lebih kecil kan? Arti lebih kecil berarti dia berada di sana di Nah, belakang. kita dianjurkan untuk meminta rezeki hanya kepada Aku lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat rezeki harus Aku mensyukurinya. Selain memberi rezeki, Allah juga memberi karunia dan nikmat ya. Sumber alam adalah 393. Dan aku salah lebih satu besar cara dari mensyukuri nikmat 391. Berapakah aku? dengan cara beribadah. Yang lebih besar daripada Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan bersyukur dengan cara yang lebih besar daripada melihara apa yang sudah Allah berikan. Mana? Kita tidak Boleh, tapi katanya harus Iya, kecil artinya lawan dari nikmat adalah mengukur. kufur. Lawan dari nikmat Aku lebih adalah besar daripada aku kufur. lebih kecil Nah, daripada Allah juga menciptakan makhluk secara lihat ke sini, jangan lihat di sini dah. ya Lihat di sini. supaya bisa Aku lebih kecil daripada 393 katanya kan. Nah, next. Berarti kita tandain. Ada lagi ada? Habis itu tanda lagi aku lebih besar. Kalau ada lagi berarti ada satu. bu. Lebih besar artinya dia kesini kan. Ada siang ada, Aku 392 Ada. jawabannya. pagi ada, Sore. sore. Tidak bisa ya. Seperti itu ya. Ada air ada. Ada api. Nah, baik kita lanjutkan kita bahas. Berapa? Kisah Nabi Yusuf. Nggak tahu ya kisah Nabi Yusuf ya? Kisah Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf punya berapa saudara? Tidak dengar tuh. 10 dan Nabi Yusuf 11 ya. Nah, Syariah tapi misalnya sayangnya mereka tidak akur. 393. Aku lebih kecil daripada Mereka sangat cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. dan aku Kenapa lebih dia besar cemburu daripada pada Nabi Yusuf alaihissalam? Berapa Tidak tahu. sampai? Kenapa? Iya, karena Nabi Yusuf ini tampan, soleh, jadi dia jadi anak kesayangan ayahnya. Ayahnya sayang bukan karena tampan, karena dia soleh. Kenapa? Tidak, coba harus kalahin syariah. Nah, Bicara kan? fokus ya. Ya. Oke. Nah, jadi Aku lebih besar daripada 300. Sahabat saya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Dia adalah 11 bersaudara. Pada masa kecilnya Nabi Yusuf disayang sekali oleh ayahnya karena dia punya budi pekerti yang baik dan bagus rupanya. Di antara anak Nabi Yakub yang lain, Nabi Yusuf dan Bunyamin paling dicintai oleh ayahnya karena mereka itu orang yang baik. Hal itu ternyata menyebabkan kecemburuan dan iri hati pada saudara-saudaranya. Nah, pada malam hari Nabi Yusuf pernah suatu kali bermimpi bahwa ada 11 bintang dan matahari juga bulan bersujud padanya. Kemudian dia tanya sama ayahnya, lalu ayahnya bilang apa? Sama saudaranya. Ternyata akhirnya 11
bintang itu adalah saudaranya. Ya, bintang itu saudaranya, matahari adalah ayahnya. Kemudian diumpamakan, ya diumpamakan. Bintang itu diumpamakan. Hah? Coba. Diumpamakan saudaranya. Matahari ayahnya. Bulan diumpamakan sebagai ibu. Nah, ternyata kedengaran nih sama saudara-saudaranya. Akhirnya mereka membuat rencana. Apa rencananya? Ingin menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika itu mereka meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf bermain ke hutan. Tapi apa yang dilakukan? Dibuang ya. Mereka malah membunuh Nabi Yusuf. Dijatuhkan Nabi Yusuf dalam semua, bajunya dibuka. Kemudian mereka membunuh seekor binatang, kemudian darahnya ditaruh di pakaian Nabi Yusuf. Kemudian mereka pulang dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Jadi ternyata Nabi Yusuf berada di sumur selama 30 hari. 3 hari. Nah, setelah itu ada salah seorang pedagang bernama Malik sedang lewat dan haus. Akhirnya dia menemukan sumur yang di dalamnya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia menimba dan Nabi Yusuf naik ke dalam timba si Malik tadi. Sampai akhirnya setelah naik ke atas, apa yang terjadi? Kenapa berat sekali timba tadi? Ternyata ada Nabi Yusuf di dalamnya. Dan kemudian Nabi Yusuf dijadikan budak dan dijual. Siapakah yang membeli Nabi Yusuf? Firul Aziz. Kemudian dia dimerdekakan dan diangkat menjadi menjadi salah satu jadi dia ini ada ternyata seorang raja. Baiklah. Nah, ada lagi yang menggoda Nabi Yusuf. Siapa yang menggoda Nabi Yusuf? Itu adalah istri dari Firul Aziz. Sampai dia itu fitnah. Katanya dia menggoda Zulaikha, padahal yang menggoda adalah Zulaikha yang menggoda sendiri. Zulaikha sendiri yang menggoda Nabi Yusuf. Tapi akhirnya Firul Aziz mendapat kebenaran bahwa ternyata bukan Nabi Yusuf yang melakukannya. Kemudian ternyata walaupun dia pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dendam pada saudaranya. Justru malah suatu ketika dia sudah diangkat sebagai seorang raja, bukan raja, pegawai kerajaan ya. Nah, jadi ketika teman-temannya ini kekurangan beras, mereka punya stok beras yang banyak. Nah, mereka datang ke Nabi Yusuf, tapi mereka tidak kenal lagi dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf memberikan tak makanannya? Memberikan. Dan juga mereka memberikan pesan bahwa besok harus bawa adiknya ya kalau mau beras lagi. Nah, itulah keteladanan Nabi Yusuf yang harus kita lanjut tentang kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Coba ceritakan tentang Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib pada waktu itu semua menolak kaum untuk pada kaum di desa Madian. Kaum di desa itu dengan Ashabul Aikah. Karena suka dari nama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari kata putra dan Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut jadi nama kabilah yang terdiri anak cucu Madian. Itu kabilah itu kok tertulis? Jawab aja pilihan. Tinggal di suatu
keempatnya juga dari Madian di semua tenggara Gunung Sinai. Nah, jadi Nabi Syuaib diutus karena apa? Untuk kami memperingati kaum yang suka mengecewakan, Mereka suka mengurangi, merampok, membunuh, mereka suka mengurangi timbangan juga. timbangan juga. Yang paling parah adalah mengurangi timbangan. Padahal mereka itu orang-orang yang mampu, tapi ketika dalam berdagang mereka tidak jujur. Nah, jadi apa namanya? Ketika Nabi Syuaib menyampaikan ayat Al-Quran kepada kaumnya, diterima enggak? Enggak, malah diejek-ejek Nabi Syuaibnya, diolok-olok seperti itu. Nah, apa katanya? Wahai Syuaib, salatmu itu menyuruhmu agar kamu meninggalkan apa yang telah diserta bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat yang kami kehendaki, berkata-kata sesungguhnya kamu adalah orang yang beruntung lagi mereka. Begitu katanya, padahal mereka adalah sedang mengejek Nabi Syuaib. Itu adalah hal buruk yang tidak boleh kita contoh. Kemudian apa yang Allah lakukan terhadap kaum Nabi Syuaib? Itulah kata kaum Madiannya yang Nabi Syuaib selain Nabi Syuaib. Selain itu kaum Madian menuduh Nabi Syuaib sebagai orang yang bersihir dan gila. Setelah berbicara kaumnya, karena mereka ingat dan mau menunjukkan keyakinan Nabi Syuaib, justru Nabi Syuaib adalah mereka pemuka kaum Madian berkata, bila kamu mengikuti Syuaib, pasti kamu menjadi orang yang besar. Dan di alam tersebut ya dulu saya ajarkan Nabi Syuaib bertahan dan berbahagia. Oleh karena itu Nabi Syuaib memohon utusan dari Allah dan Rafi tahun baiknya buat mana waktu ini akhir hakki Qaumi Nabil Haqqi. Anta kafiratul al-fatahin. Dia Tuhan kami, beri keputusan di antara kami dan kaum kami. Dan hak yang ada berhak engkau memberi keputusan terbaik. Quran surah Al-A'raf ayat 8. Kemudian Allah menurunkan zullah. Apa itu zullah? Hari naungan, Yaitu siksa pada hari yang menakutkan, karena awan yang biasanya mendatangkan air, tetapi hari itu mendatangkan hujan api. hujan api. Allah kemudian membuka pintu neraka jahanam sehingga pada hari itu bumi menjadi amat panas. Itulah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak dari Ayatnya ibunya Siti Hajar. istri pertama Nabi Ibrahim Sarah. Tapi Nabi Ibrahim Nabi Ismail adalah anak dari Siti Hajar. Nah, jadi nama ayah Nabi Ibrahim siapa? Azhar. Dia adalah seorang pembuat berhala ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim hidup di negeri bernama Babylon, wilayah utara yang apa? Nah, pada waktu itu raja yang memimpin adalah Raja Namrud yang Namrud. menyesatkan. Jadi Raja Namrud mengeluarkan peraturan bahwa harus membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Akhirnya ketika Azhar melihat bayinya lahir laki-laki yang menemukan di sebuah gua di dalam hutan. Dengan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat hidup selamat dari hutan. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya tentang ini 20. Kemudian keluar tentang Tuhan yang pantas disembah. Tadi kurang saya. Ketika dia lihat matahari, nih dikiranya, oh inilah Tuhan yang menyinari alam dengan sangat
sangat terang. Oh ini Tuhan. Jadi dia waktu itu mau menyembah matahari. Karena matahari, dia malah melihat bulan. Apa jangan-jangan ini Tuhan saya? Akhirnya dia menyembah bulan. Ketika pagi lagi keluar lagi matahari, sampai akhirnya dia berpikir bahwa ternyata ini sebenarnya bukan Tuhan. Masa ganti-ganti terus? Itu ya. Nah akhirnya dia mencari tentang siapa Tuhan sebenarnya. Pinter ya Pak Azhari. Nah sudah diketahui bahwa Raja dan Nabi Ibrahim adalah menyembah berhala. Pada suatu hari ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat penyembahan berhala. Dia menghancurkan semua berhala-berhala dan meninggalkan satu berhala yang sangat besar, kemudian meletakkan tapak di tempat tersebut di tangan atau di leher? Di leher dari berhala yang paling besar. Kemudian ketika mendengar itu Raja Namrud murka sekali, sehingga mereka langsung berpikir bahwa yang melakukannya adalah Nabi Ibrahim. Tapi apa jawaban cerdas dari Nabi Ibrahim? Ada gunanya. Bukan, kata Nabi Ibrahim. Kapaknya kan bukan di saya, kapaknya kan di berhala yang besar itu. Kenapa harus menuduh saya? Kata Nabi Ibrahim. Lalu mereka menjawab, mana mungkin berhala itu bisa bergerak sendiri? Lalu Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Maka jika dia tidak bisa bergerak sendiri, mengapa kalian harus menyembahnya? Akhirnya mereka sebagian ada yang sadar, sebagian tapi malah marah dan akan membakar Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar, tapi apakah Nabi Ibrahim terbakar? Orang lagi lagi dibunuh. Bisa Kemudian ada Nabi Ibrahim dinikmati ya. Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah. Nah, jadi kalau kata Nabi Ibrahim, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Maka dengan izin Allah, api itu menjadi dingin, tidak aman untuk Nabi Ibrahim. Iya. Itulah keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lanjut halaman 121. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, punya anak bernama Ishak. Adapun perkawinan dari Siti Hajar Dengan Siti Hajar yang punya anak bernama Ismail. Setelah Nabi Ibrahim berfirman bahwa dia harus menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Karena mimpi itu ternyata wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim akhirnya menceritakan kepada putranya Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail ikhlas untuk disembelih. tapi waktu pergi ada setan yang datang. Iya, banyak setan yang berbisik. Tapi alhamdulillah bisa dilalui dan tidak mendengarkan perintah dari syaitan, malah mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, makanya ada di kalau ketika naik haji itu ada melempar jumlah, seperti melempar jin, lempar seperti ini ke nanti. Insya Allah nanti kita ada rezeki naik haji ya, kalau umrah ya, dan kita bisa tahu bagaimana melempar jumlah. Nah kemudian tapi dengan ketulusan hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akhirnya Allah memutuskan mengganti penyembelihan menjadi Domba atau kambing atau kibas. iya. Itulah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ada hari raya Idul Adha. Itulah sebagai cerita awal dari adanya Idul Raka punya atau momen hari raya Raka makan 5. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam. Punya korban 5. Raka makan. Di masa itu dalam masa kebodohan. Jadi angka yang sama apabila dikurang hasilnya hidup. Itu ingat ya. Lalu kemudian terus seorang bayi yang bernama Muhammad. Beliau ada anak yatim. Bapaknya yang bernama Abu memang tinggal di dunia sebelum dia lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Ibunya yang bernama Siti Aminah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun Gajah karena pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha. Abraha adalah gubernur kerajaan Nasrani Abysinia dengan memakai kendaraan gajah. Maksud dan tujuan mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, sebelum cita-cita mereka tercapai, mereka dihancurkan terlebih dulu oleh Allah SWT, diutus kepada burung ababil oleh arah tahun gajah. Setiap hari kalau kita lihat Natal, hari gajah, makanya disebut dalam surah Al-Qur'an ayat 1 sampai 5. Kenapa ada hubungannya dengan kebun binatang? Ada pendapat gajah rupanya ada pendapat lain dalam surah. Ini tulis di surat Al-Fil. Al-Fil artinya Gajah. Nah jadi Nabi Muhammad ketika sudah meninggal diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. kemudian setelah kakek meninggal diasuh oleh pamannya bernama ketika berumur 5 tahun Kembalikan lagi usianya. ketika berumur 6 tahun Muhammad dibawa kepada oleh ibunya ke Madinah. Dia maksudnya ingin memperkenalkannya kepada neneknya. Kedua adalah menziarahi rumah ayahnya, yaitu tempat ayahnya dirawat sampai ayahnya meninggal sekaligus tempat ayahnya dimakamkan. Nah, beliau tinggal di Madinah selama 1 bulan. Kemudian dia pulang ke Mekah. Di tengah-tengah perjalanan di desa Abwa ibunya meninggal. Sakit lalu meninggal. Setelah selesai pemakaman ibunya, dia dibawa kakeknya. Ketika itu umur kakeknya 80 tahun, ketika umur kakeknya 82 tahun, kakeknya meninggal. Kemudian waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat kakeknya, dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Apa pekerjaan Abu Thalib pada waktu itu? Nah, ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau berlatih menjadi seorang yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hebat ya, baru 12 tahun. Mana tidak termasuk pamannya tidak orang kaya. Iya, pamannya ini bukan orang kaya. Nah, jadi dia diasuh oleh paman yang sederhana. Akhirnya Nabi Muhammad SAW harus mandiri di usia yang masih kecil. Dan mereka itu mendapat dari uang lagi, butuh uang dia pinjam Abu Hurairah lalu mendekati Nabi ada bengkel kenabian. Ada tanda-tanda kenabian. Pinjam 100. Berapa dia punya? 5. Maka dibawa menyuruh aku poinkan kedua Nabi pulang kembali. Khawatir ada orang pengkhianaan. Penganiayaan. Oke. Kemudian ketika dewasa, Nabi Muhammad sudah biasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mana terkenal dia 5 bis. Maka Siti Khadijah kaya raya dan dipercayakan barang darinya dalam keadaan beliau. Sebenarnya karena kepercayaannya itu akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti. Dan dia mengawali pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Iya, akhirnya Maisarah menceritakan tentang kejujuran Nabi Muhammad yang membuat Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menikah dari seumur Nabi Muhammad. Jawabannya di sini ada Siti Khadijah
pertanyaan. Siap? Siap. Yang pertama, rendah hati adalah pengertian dari Dari ta. kalau Amri artinya ya. mengharap. Harap pemberian orang lain. Dari orang lain. Lawan kata lalu adalah Lawan dari kata lalu adalah sombong. ikhlas adalah perbuatan yang semata-mata karena Lima jawabannya. Lima kurang satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita mendapat rezeki, Lima kurang satu berapa, Raka? Lima kurang satu berapa? wewenang mutlak yang hanya dimiliki Allah adalah memberikan manusia apa? Hadiah, rezeki, pekerjaan, atau kadang. Nah, dari ini satu. Lima kurang satu jawabannya. Lagi ya. Siapakah nama ayah dari Nabi Yusuf? Adalah saudara Nabi Yusuf yang hati kemudian membuangnya ke nama adik Nabi Yusuf yang baik hati. Nama kaum dari Nabi Syuaib. Nabi Syuaib memberi peringatan kepada kaumnya agar berlaku. Allah menyiksa kaum dia dan hujan. Raja yang memimpin pada masa Nabi Ibrahim. Orang yang menyusui Nabi Muhammad yang kecil bernama Halimatus. Kakek Nabi Muhammad bernama paman Nabi Muhammad bernama istri Nabi Muhammad bernama paman Nabi Muhammad bernama Jawabannya menunjukkan ini. ibu Nabi Muhammad jatuh sakit di kampung. Jam berapa? Kok jam 12? Dari pendek ini lihat. Nabi Ibrahim lahir di negeri bernama Kok 10 nama anak 18? Nabi Ibrahim. Artinya kalau misalnya jarum panjangnya di jam 10, jarum panjangnya di jam 12, Kelahiran Nabi Muhammad jam 10 Bagaimana cara Rafi mengambil? arti 12 itu 00 ya. Kalau ada jarum panjangnya di 12 artinya Yo. 00. Dengan cara Kalau sekarang masuk di jam menggantikan apa yang dijelaskan. Jika ada teman kesalahan, kita harus membantu tanpa sikap tidak syukur nikmat disebut. Siapakah Firul Aziz? sekarang ini. Siapakah Raja Ibrahim. Atau Kita cukupkan sampai di sini. jam 8 berapa? Kalau tadi itu karena jarum panjangnya di jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalau dia jarum panjang di jam 12 artinya itu jam 8.